Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirul Zikri dari semester 5A Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi wilayah, memahami dinamika tingkat lokal. Langsung saja, yaitu pengenalan. Makalah ini memfokuskan pada pemahaman tentang teori pertumbuhan ekonomi wilayah sebagai suatu respon terhadap dinamika ekonomi yang kompleks di tingkat lokal. Teori ini merujuk pada faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah dan berusaha membedakannya dari analisis ekonomi makro yang lebih umum. Selanjutnya, latar belakang. Definisi teori pertumbuhan ekonomi wilayah. Teori ini merupakan suatu pendekatan dalam ekonomi yang meneliti perkembangan ekonomi di tingkat lokal ataupun daerah. Selanjutnya, penjelasan munculnya sebagai respon terhadap kompleks ekonomi lokal. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah muncul sebagai respon terhadap kompleksitas dan variasi dalam dinamika ekonomi di tingkat lokal. Selanjutnya, pengakuan karakteristik unik seperti sumber daya alam, infrastruktur, dan keunggulan komparatif di setiap wilayah. Setiap wilayah harus memiliki karakteristik unik, termasuk sumber daya alam, infrastruktur, dan kelebihan komparatif, yang semuanya memainkan peran penting dalam membentuk pola pertumbuhan ekonominya. Slide selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip teori ekonomi wilayah. Yang pertama ialah prinsip endogenitas, di mana faktor internal sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya, prinsip ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dipicu oleh faktor-faktor internal seperti inovasi, pendidikan, kewirausahaan. Fokus pada kekuatan internal ini membedakan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dari pendekatan yang lebih umum dalam ekonomi makro. Yang kedua yaitu klasterisasi, di mana bisnis serupa berkumpul di wilayah tertentu. Maksudnya, klaster atau klaster industri adalah keberadaan bisnis sejenis yang berkumpul dalam suatu wilayah tertentu. Klaster ini menciptakan sinergi positif, meningkatkan produktivitas, dan membentuk jaringan kerjasama antar perusahaan. Yang ketiga, spesialitas atau pentingnya lokasi geografis. Prinsip ini menekankan pentingnya lokasi geografis dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Analisis spesial mempertimbangkan interaksi antar wilayah dan dampak letak geografis suatu wilayah terhadap pola pertumbuhan ekonominya. Yang keempat yaitu keberlanjutan atau upaya pertumbuhan yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menyoroti perlunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Teori ini menekankan pentingnya mengintegrasikan aspek-aspek keberlanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Selanjutnya yaitu partisipasi masyarakat atau keterlibatan aktif komunikasi lokal, di mana aspek ini mencakup keterlibatan aktif masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan. Ini diakui sebagai faktor kunci untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada adaptabilitas, necesitas wilayah untuk beradaptasi dengan perubahan. Maksudnya, dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi dan globalisasi, wilayah perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan berinovasi. Respon yang cepat terhadap perubahan teknologi, kebijakan, dan pasar internasional menjadi kunci keberhasilan wilayah. Selanjutnya yaitu implementasi. Implementasi terbagi dalam 4, di mana yang pertama implementasi praktis dari teori, yaitu implementasi teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang melibatkan penerapan konsep-konsep tersebut dalam konteks nyata. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk memastikan
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi tetapi juga inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, menjamin pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Penting untuk memastikan bahwa pembangunan ekonomi tidak meninggalkan sebagian masyarakat, melibatkan semua lapisan masyarakat dan proses pertumbuhan ekonomi adalah kunci untuk mencapai inklusif dan keberlanjutan. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan aktif masyarakat lokal. Nah, masyarakat lokal harus terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi. Partisipasi masyarakat memperkuat legitimasi kebijakan dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka diperhitungkan. Nah, yang terakhir ada beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang berubah. Globalisasi membawa tantangan dan peluang. Wilayah perlu beradaptasi dengan perubahan dalam dinamika ekonomi global, memanfaatkan peluang pasar internasional sambil melindungi kepentingan lokal. Slide yang terakhir, di mana kesimpulannya, dalam kesimpulan teori pertumbuhan ekonomi wilayah memberikan landasan yang kokoh untuk merancang strategi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat lokal. Prinsip hedonitas menggarisbawahi peran faktor internal seperti inovasi dan sumber daya manusia dalam mendorong pertumbuhan. Klasterisasi industri menyoroti kolaborasi dan sinergi antar perusahaan dalam suatu wilayah. Selanjutnya, analisis spasial mempertimbangkan dampak lokasi, geografi, dan interaksi antar wilayah. Keberlanjutan, partisipasi masyarakat, adaptabilitas, dan kebijakan berbasis bukti menjadi prinsip-prinsip tambahan yang menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang holistik. Melalui implementasi teori ini, diperlukan pembangunan inklusif yang berkelanjutan dengan melibatkan aktif masyarakat lokal. Adaptabilitas menjadi kunci dalam menghadapi perubahan dinamika ekonomi global. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pembuat kebijakan dalam merancang langkah-langkah yang lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan di tingkat lokal, mengoptimalkan kekuatan internal dan merespon dinamika eksternal. Oke, demikianlah hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.